Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mengenalkan tentang alat-alat meteorologi dan AWS atau Automatic Weather Station. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diva Artamevia, yang kedua ada Hening Aulia, yang ketiga ada Retno Ratri, yang keempat adalah Tifanisa, yang kelima ada Febina Solihati, yang keenam ada Liska Koirunisa, dan yang ketujuh ada Anggun Widya. Yang pertama ada alat pengukur curah hujan. Nah, di sini alatnya yaitu ombrometer tipe observatorium. Bagian-bagian alatnya ada 1 mulut penangkar, 2 corong sempit, 3 tabung penampung dengan kapasitas 300 hingga 500 mm, yang keempat kran. Ketelitian alat ini yaitu 0,5 mm, satuan ukurnya milimeter. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, yang kelebihan yang pertama mudah dipasang, yang kedua gampang dioperasikan, yang ketiga pemeliharaannya relatif mudah, yang keempat mempunyai tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan tipe perekam data otomatis, yang terakhir satuan alat sama dengan satuan pengukuran sehingga memudahkan pengukuran. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, alat ini tidak bisa mengukur intensitas curah hujan. Yang kedua, data yang didapatkan merupakan jumlah curah hujan selama periode 24 jam saja. Yang ketiga, resiko kerusakan gelas ukur. Dan yang terakhir, kemungkinan kesalahan pembacaan saat membaca permukaan dari tinggi air di gelas ukur yang akan menyebabkan hasilnya berbeda. Untuk prinsip kerjanya, yang pertama ketika hujan turun, air akan masuk ke dalam corong penangkar. Lalu air dialirkan ke tabung penampung. Saat jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur menggunakan gelas ukur. Nah, jika air hujan yang ditampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali sampai air di tampungan terukur semua. Jika air hujan yang tertampung dan diukur kurang dari 0,25 mm, maka itu tidak dianggap sebagai air hujan. Bisa jadi itu embun yang tertampung dalam ombrometer. Yang selanjutnya ada alat pengukur kelembaban ispi udara. Salah satunya adalah psikrometer sangkar. Satuan alatnya derajat Celcius, satuan ukurnya persen, ketelitiannya 0,5 derajat Celcius. Prinsip kerjanya menggunakan hukum termodinamika. Adapun bagian-bagiannya yaitu bisa dilihat dari gambar, yang A itu statif, yang B termometer bola basah atau TBB, C termometer bola kering atau TBK, D kain kasa yang dibasahi, E bejana tempat air. Untuk cara pemasangannya, psikometer ini dipasang di dalam sangkar meteo. Kemudian untuk kain kasa pada termometer bola basah atau TBB harus tetap bersih dan selalu dibasahi secara kapilaritas. Untuk cara pengamatannya, pengamatan dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pukul 7 pagi, 1 siang atau 2 siang, dan 6 sore. Mula-mula dilakukan pembacaan suhu TBB, kemudian TBK. Pembacaan dilakukan sampai ketelitian 0,1 derajat Celcius. Kelembaban yang dicari dalam tabel berdasarkan nilai selisih suhu pada TBB dan TBK. Untuk kelebihannya, alat ini ditempatkan di alam terbuka dengan pelindung sehingga pengindahannya terhindar dari sinar matahari langsung, tetesan air hujan, dan angin yang selalu kencang. Penggunaannya pun mudah dan dapat diketahui titik uap dan titik embun sekaligus. Untuk kekurangannya, data yang diperoleh masih berupa data mentah sehingga perlu dihitung terlebih dahulu agar didapatkan data kelembaban udaranya. Kemudian harus ada penggantian kain kasa seminggu sekali sebab bila ada kotoran dapat menghambat penyerapan dan penguapan air dalam kain tersebut sehingga penggunaan alat ini dinilai kurang efisien. Selanjutnya, kemampuannya hanya terbatas pada kecepatan angin 3-5 meter per sekon. Selanjutnya adalah pengukur suhu udara. Salah satu alatnya adalah termometer biasa. Bagian-bagian dari alatnya, yang A adalah reservoir, dan yang B adalah pipa kapiler berisi air raksa atau alkohol. Satuan alatnya adalah derajat Celcius, satuan ukurnya derajat Celcius, ketelitiannya 0,5 derajat Celcius, dan prinsip kerjanya adalah muai ruang zat cair. Kelebihan dan kelemahan dari termometer biasa. Kelebihan dari termometer biasa yang berisi air raksa adalah jangkauan suhu yang cukup lebar dengan titik beku minus 40 derajat dan titik didih 360 derajat. Air raksa mudah dilihat dan pemuaian secara teratur. Sedangkan kelemahan air yang berisi air raksa adalah harganya cukup mahal dan sukar diperoleh. Tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu sangat rendah dengan suhu kurang dari minus 40 derajat.
Kelebihan dari termometer yang berisi alkohol adalah harganya yang cukup murah dan mudah didapat. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah dengan titik beku minus 130 derajat. Sedangkan kelemahannya dari termometer yang berisi alkohol adalah tidak dapat mengukur suhu tinggi karena hanya memiliki titik didih hingga 78 derajat. Ukur intensitas penyinaran matahari. Alatnya adalah aktinograf. Keterangan dari alat-alat ini adalah yang A, logam-logam berwarna putih, yang B, lempeng logam berwarna hitam, yang C, lembar kaca Pirex, yang D, pena atau penerang grafik, yang E, silinder kertas grafik. Satuan alatnya adalah cm persegi, satuan ukurnya kalori per cm persegi per hari, ketelitiannya adalah 1 cm persegi, dan prinsip kerjanya adalah beda muai logam hitam dan putih. Cara kerja aktinograf adalah logam putih akan memantulkan radiasi yang jatuh ke permukaan. Lalu logam hitam akan menerimanya sehingga terdapat perbedaan murni yang dapat menunjukkan besarnya intensitas radiasi matahari yang ditangkap oleh sensor. Cara pengamatannya adalah yang pertama, kertas grafik dipasang dan diganti setiap hari pada pukul 6 sore. Yang kedua, grafik akan tergambar pada kertas grafik, kemudian akan diukur luasan bawah grafik tersebut dengan alat planimeter, dengan satuan luasan yang terukur adalah kalori per cm persegi per hari. Kelebihan dari alat ini adalah yang pertama dapat digunakan untuk keperluan pencatatan rutin, yang kedua relatif tidak mahal, dan yang ketiga dapat dijinjing. Sedangkan kelemahannya adalah alat ini hanya merekam intensitas radiasi gelombang pendek matahari total, sehingga sensor yang disungkup dengan kubah kaca yang disyaratkan kedap terhadap radiasi gelombang panjang serta kelambanan dalam pembacaan sekitar 5 menit dengan nilai kesalahan 10 hingga 15%. Selanjutnya adalah alat pengukur suhu tanah. Untuk mengukur suhu tanah, dapat menggunakan termometer permukaan tanah pada jeluk 0 cm. Untuk bagian-bagiannya ada termometer zat cair, kemudian ada reservoir untuk kontak antara suhu tanah yang akan diukur suhunya dengan termometer zat cair, kemudian ada statif aktivitas sebagai penyangga, dan terakhir ada tabung pelindung reservoir. Untuk satuan alat dan satuan pengukurannya adalah derajat Celcius. Ketelitian dari alat ini adalah 0,5 derajat Celcius. Prinsip kerja dari termometer permukaan tanah yaitu muai ruang zat cair. Untuk cara pemasangannya bersifat portable, alat diletakkan di atas permukaan tanah. Cara kerjanya, alat diletakkan pada permukaan tanah yang datar, kemudian termometer akan bekerja sesuai prinsip termometer dengan mengukur suhu pada permukaan tanah. Prinsipnya yaitu muai zat cair, di mana ketika suhunya naik, maka zat cair yang ada dalam termometer akan memuai dan naik mencapai skala tertentu. Hasil pengukuran suhu akan terlihat pada skala pada termometer zat cair tersebut. Pengamatan menggunakan termometer permukaan tanah ini dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore. Untuk kelebihan dari termometer permukaan tanah adalah penggunaannya yang mudah dan ketelitiannya lebih akurat. Sedangkan untuk kelemahannya adalah hanya bisa mengukur suhu di permukaan tanah saja. Kemudian ketika melakukan pengamatan, menunggu alat stabil terlebih dahulu. Selanjutnya adalah alat pengukur suhu air. Dalam mengukur suhu air, biasanya dilakukan menggunakan termometer maksimum minimum. Termometer ini dapat mengukur suhu maksimum dan minimum air. Dalam panci evaporasi kelas A, termometer ini diletakkan terapung pada permukaan air dengan kedudukan horizontal untuk mengukur suhu maksimum dan minimum permukaan air dalam panci. Satuan pengukuran dari alat ini, lalu prinsip kerja dari termometer maksimum minimum adalah muai zat cair, di mana indeks yang menunjukkan suhu maksimum dapat bergerak ke atas karena dorongan air raksa saat memuai, sedangkan indeks penunjuk suhu minimum bergerak jika tertarik oleh alkohol ke arah reservoir saat menyusut. Cara pengamatan termometer maksimum minimum ini yaitu suhu maksimum dan minimum dapat dibaca pada ujung bawah indeks, di mana indeks bagian kanan menunjukkan suhu maksimum, sedangkan indeks bagian kiri menunjukkan suhu minimum. Untuk waktu pengamatan suhu air menggunakan termometer ini biasanya dilakukan pada pukul 4 sore.
Kelebihan dari termometer maksimum minimum adalah alat ini cukup praktis, tetapi memiliki kelemahan yaitu dianggap kurang teliti karena beda muai antara air raksa dan alkohol. Adalah pengukur suhu dan kelembapan nisbi udara. Salah satu contoh alatnya adalah termohigrometer. Termohigrometer memiliki dua jenis, yaitu termohigrometer analog dan juga termohigrometer digital. Nah, yang tertera pada layar adalah termohigrometer analog beserta dengan bagian-bagiannya, yaitu A. Spiral dwilogam atau bimetal, B. Spiral benda higroskopis, C. Jarum penunjuk skala suhu, D. Jarum penunjuk skala kelembapan, dan E. Ventilasi. Termohigrometer ini merupakan alat yang menggabungkan fungsi antara termometer dan juga Alat yang selanjutnya adalah pengukur suhu dan kelembapan nisbi udara. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah termohigrometer. Termohigrometer ini memiliki dua jenis, yaitu termohigrometer analog dan termohigrometer digital. Nah, yang tertera pada layar ini adalah termohigrometer analog beserta dengan bagian-bagiannya, yaitu A. Spiral dwilogam atau bimetal, B. Spiral benda higroskopis, C. Jarum penunjuk skala suhu, D. Jarum penunjuk skala kelembapan, dan E. Ventilasi. Termohigrometer merupakan alat yang menggabungkan fungsi dari termometer dan higrometer. Alat ini bekerja berdasarkan pada prinsip termometer muai dwilogam dan higrometer higroskopis. Termohigrometer dapat digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan nisbi udara baik di ruang terbuka maupun ruang tertutup. Kelebihan dari alat ini adalah pemakaiannya yang mudah karena hanya perlu dipasang pada sangkar meteo dan hasil akan dapat langsung dibaca pada alat di mana skala bawah akan menunjukkan suhu dan skala atas akan menunjukkan kelembapan. Selain itu, hasil pengukuran yang didapat akan lebih akurat karena alat ini memiliki tingkat ketelitian 0,5 derajat dan 1%. Namun kekurangan dari alat ini adalah tidak dapat terkena sinar matahari dan air hujan secara langsung, sehingga perlu diperhatikan tempat dan waktu pengamatan. Yang selanjutnya ada alat mengukur kecepatan angin. Untuk mengukur kecepatan angin dapat menggunakan alat cup anemometer. Cup anemometer ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada mangkuk anemo yang terdiri dari 3 buah, kemudian ada pencatat jarak atau counter, dan yang terakhir ada tiang penyangga. Untuk satuan pengukuran dari cup anemometer adalah kilometer per jam dengan ketelitian alat 1 km. Cup anemometer memiliki prinsip kerja sistem mekanik. Cara pemasangannya dipasang pada tiang dengan tinggi 0,5 meter, 2 meter, atau 10 meter di tempat terbuka. Untuk cara kerja dari cup anemometer adalah cup anemometer bekerja dengan sistem mekanik yang digerakkan oleh rotor atau gear yang berhubungan dengan mangkuk angin. Angin yang bertiup akan membuat cup atau mangkuk berputar terbuka dan kecepatan angin terhitung oleh alat pencatat atau counter. Perubahan yang ditunjukkan oleh counter selama satu periode pengamatan merupakan jarak yang ditempuh angin atau wind run. Untuk mendapatkan nilai rata kecepatan angin dilakukan dengan membagi wind run dengan selang waktu pengamatan. Pengamatan dengan cup anemometer ini dilakukan pada pukul 7 pagi setiap hari dengan membaca angka yang tertera pada alat pencatat. Untuk kelebihan dari cup anemometer adalah dapat mengukur kecepatan angin dalam satu hari dan dapat menerima arah angin dari manapun. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu harus dipasang dengan jarak yang cukup jauh dari benda-benda penghalang agar alat bekerja efektif. Kemudian, untuk mendapatkan data matang harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Alat pengukur penguapan air. Salah satu alat untuk mengukur penguapan air adalah panci evaporasi kelas A. Alat ini merupakan alat ukur evaporasi yang paling banyak digunakan di dunia ini. Alat ini terdiri dari panci, steel well, ujung gail atau hook, cup counter anemometer, dan termometer apung. Satuan pengukuran dari panci evaporasi kelas A yaitu milimeter.
Prinsip kerja dari panci evaporasi kelas A ini adalah pengukuran selisih tinggi permukaan air. Dari pengamatan menggunakan alat ini, nantinya akan didapatkan hasil pembacaan ke-1, P1, dan pembacaan ke-2, P2. Besarnya penguapan air didapatkan dari selisih P1 dengan P2. Dan jika terdapat hujan, maka selisih P1 dan P2 ditambahkan dengan curah hujan. Pembacaan ke-1 sendiri merupakan pembacaan skala Hooke pada jam 7 pagi kemarin hari. Sedangkan pembacaan kedua merupakan pembacaan pada jam 7 pagi hari ini. Panci evaporasi kelas A memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari alat ini antara lain ketelitian yang mencapai 0,02 mm, alat pengukur evaporasi yang paling banyak digunakan, serta merupakan dasar dari berbagai teknik untuk memperkirakan penguapan danau atau evapotranspirasi. Di sisi lain, kelemahan alat ini yaitu jika terjadi hujan lebat, air akan tumpah dari panci dan mengakibatkan besar penguapan yang terjadi tidak dapat diukur. Dan kelemahan lainnya adalah sering terjadi gangguan. Pengukur panjang penyinaran. Alat yang digunakan yaitu solarimeter tipe Campbell-Stokes. Bagian-bagiannya yaitu A. Lensa bola kaca pejal dengan jari-jari 7,3 cm, B. Busur pemegang bola kaca pejal, C. Skrup pengunci kedudukan lensa, D. Skrup pengatur kemiringan, dan E. Mangkuk tempat kertas bias. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur panjang penyinaran, satuan alatnya yaitu jam, satuan pengukurannya yaitu persen, ketelitian alatnya yaitu 0,5 jam, dengan prinsip kerja alat yaitu memfokuskan sinar pada bola kristal. Dengan kelebihan alat ini yaitu dapat menyesuaikan letak kedudukan matahari pada saat alat dipasang dengan menggunakan kertas bias dengan bentuknya berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu tidak peka terhadap radiasi baru. Kekurangannya kurang praktis karena harus mengganti kertas bias setelah terbakar dan harus ditempatkan di ruang terbuka yang banyak terkena sinar matahari. Kemudian AWS atau Automatic Weather Station, suatu peralatan atau sistem terpadu yang dibuat untuk pengumpulan data cuaca otomatis agar pengamatan terasa lebih mudah. Komponen-komponen dari AWS yaitu yang pertama termometer untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu, yang kedua yaitu wind meter atau mengukur arah angin, yang ketiga anemometer mengukur kecepatan angin, yang keempat hygrometer mengukur kelembapan, yang kelima piranometer mengukur radiasi matahari, selanjutnya rain gauge atau untuk mengukur curah hujan, data logger untuk menyimpan data pengukuran, barometer untuk mengukur tekanan atmosfer, dan beberapa AWS mempunyai ceilometer untuk mengukur ketinggian pada awan. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.